رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Auzubillah min zalik. Kejar. Kau melanggar. Kau lihat ini rambu-rambu. Saya lihat je Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi zaman jahiliyah. Maka ulang tahun Polantas yang ke-64 nanti tidak ada lagi polisi lalu lintas seperti itu, insya Allah. Karena polisi lalu lintas ini adalah garda terdepan untuk membentuk citra polisi di depan masyarakat. Uang 50.000 satu kali makan coto habis, tapi kesannya sampai mati dia ingat orang bahwa itu polisi begitu. Padahal masih banyak polisi yang lebih baik daripada itu, yang seperti itu, insya Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama. Maka saya bilang di mana-mana, setiap saya awal ceramah, saya selalu bilang saja jamaah saya, jangan kau musuhi polisi. Motormu hilang, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, sawahmu diperserobot, siapa kau cari? Penghafal Quran? Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa jalan mobilku, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya baca Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobil. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat ustaz, selesai. Maka saya bilang sama jamaah, jangan kau musuhi polisi. Maka saya kadang-kala juga dibully sama teman-teman mubalik. Ini ustaz suka sama-sama polisi. Saya bilang, apa masalahnya? Saya dihajikan pertama sama polisi. Saya selalu diundang ceramah polisi. Kalau kita tidak datangi polisi ceramah, bagaimana caranya? Polisi juga butuh dakwah. Karena polisi inilah yang paling sering bersentuhan dengan masalah dalam kehidupan masyarakat. Coba ini polisi kodong, susahnya hidupnya. Di jalan terancam corona. Kalau kita masyarakat sipil dianjurkan tidak keluar, mana polisi disuruh di rumah saja? Kalau polisi di rumah siapa saja, siapa yang jaga ustadz? Siapa yang jaga kita? Maka polisi harus kita berikan dakwah. Coba ini polisi kasihan, pergi warung kopi, mau rumah duduk, nacibiri misalnya, batu misalnya, ada lagi mau ditraktir. Padahal orang cari informasi. Maka saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan musuh polisi bos. Kalau polisi kita musuhin, tidak jalan dakwah. Polisi juga jangan musuh ulama, karena kalau mati ki, siapa doakan ki? Jangan ketawa, serius kayak ini. Ayo, Bapak kalau mati kira-kira siapa yang datang bacakan ki Yasin? Kapolres. Ya, pasti siapa datang ki? Kafani kita ya ulama. Maka kita harus saling bersinergi, saling menjaga, saling mengingatkan, saling melindungi. Karena ada juga, tidak semua juga penceramah itu bagus, ada juga yang nyisir-nyisir sedikit. Maka kita harus saling mendakwai, saling menasehati. Ya, kalau seperti ini, kita ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu Pak mengalihkan perhatian. Maka kita simpan dulu HP. Tidak usah rekam coko-coko. Saya biasa tidak mau kalau ada rekaman secara langsung. Kenapa? Ini ceramah untuk kita orang Islam. Kalau Bapak secara langsung, nanti ada ceramah tema saya, pembahasan saya yang tidak sesuai dengan agama lain sehingga tersinggung. Ya, maka saya itu edit dulu. Kalau Bapak mau lihat ceramah ini hasilnya nanti, ada caranya gimana Ustadz? Buka YouTube, cari channel saya, sudah nonton jangan lupa like and share. Ya, sudah itu kalau Bapak nonton ada iklan jangan skip. Kalau Bapak skip, saya tidak dapat maju. Kalau Bapak nonton dulu iklannya 30 detik, 1 menit, macam kok. Ada Tommy bagianku di situ bisa dapat, kasihan. Kalau Bapak nonton itu iklan ya, jangan ketawa, saya serius ini Pak. Jadi kalau Bapak polisi nonton ceramah saya, jangan langsung di skip itu iklan. Kayak itu Tommy kita didapat bos. Ya, nanti Bapak saya larang untuk ceramah secara langsung. Nanti ada keseleo seperti guru kita Ustadz Abdul Somad kan ditanya dalam secara langsung, Pak Ustadz bagaimana hukumnya main catur?
Beliau jelaskan haram apabila azan berkumandang kalian masih main catur, tapi dipotong itu azannya. Akhirnya marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Kan tidak bisa menambah kalau tidak bunuh mati Perdana Menteri. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolda beserta Wakapolda dan pejabat utama yang hadir, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia Rasulullah lahir sampai 40 tahun, seluruh penduduk Mekah mencintai beliau. Saya ulang, usia beliau lahir sampai 40 tahun, Muhammad sangat disayangi oleh orang-orang Mekah. Bahkan beliau diberi gelar oleh orang Mekah Al-Amin, yang terpercaya. Ketika usia 36 tahun, penduduk Mekah berselisih. Apa perselisihannya? Dibongkar itu batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Setelah dibongkar, mau ditempel kembali. Mau ditempel kembali itu batu. Berselisih orang Mekah. Bani Hasim beda. Jadi suku-suku yang ada di Mekah itu berkata kami lebih berhak. Bani Adi berkata kami lebih berhak. Kira-kira kalau di Sulawesi, orang Bugis bilang kami lebih berhak, orang Makassar bilang kami lebih berhak, orang Mandar bilang kami lebih berhak, orang Toraja bilang kami lebih berhak. Bertengkar berhari-hari, tidak ada penyelesaian. Akhirnya rapat memutuskan, pimpinan rapat, saudara-saudara sekalian, daripada ribut begini saja, kita lihat besok pagi siapa yang lewat di pintu itu. Kira-kira kalau sekarang pintu ini ya, siapa yang duluan besok dilihat dah masuk, diam kita tunjuk. Siapa nak tunjuk dari empat ini suku? Setuju? Setuju. Besok ditunggu. Tunggu punya tunggu. Wah, ternyata Muhammad Al-Amin yang lewat. Cocok mi. Ini mi orang paling dipercaya di Mekah. Usia 36 tahun. Muhammad, siapa kau tunjuk dari empat kepala suku ini? Dia bilang begini, kau percaya saya? Iya, baiklah kalau begitu. Nabi buka serbannya. Lalu beliau hamparkan di tanah. Berapa sudutnya serban, Pak? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Nabi bilang, Nabi begini bos, daripada kau ribut terus, kau pegang masing-masing sudutnya ini kepala suku. Kau. Sudah. Sudah itu, daripada kau ribut, saya mau yang pegang ini batu lah, kasih naik di serban. Sudah itu, angkat maki sama-sama. Setuju? Setuju. Sudah. Daripada kau ribut semua, kau pegang masing-masing di batu, kita letakkan sama-sama. Setuju? Setuju. Selesai masalah. Hikmah pertama tahun baru Hijriah ini, bapak-bapak polisi harus menjadi polisi yang cerdas. Tahun baru Hijriah ini, bapak kalau mau naik pangkat tidak usah cari siapa yang didekati. Bapak kalau mau menjadi Kapolres, Kombes dan lain sebagainya, tidak usah cari peluncur, nanti salah luncuran. Lalu bagaimana? Isi saja otak kita. Belajar, Pak. Bapak ini semua punya peluang untuk jadi polsek, untuk jadi Kapolres, untuk jadi Kapolda, untuk menjadi dir, semua punya peluang. Kenapa? Memang Bapak polisi. Bapak polisi punya peluang jadi Kapolsek, punya peluang untuk dirlantas, punya peluang untuk di narkoba. Kenapa? Bapak polisi memang punya peluang. Yang tidak punya peluang, Dasat Latif jadi Kapolres. Bagaimana ceritanya? Polisi kostas. Berarti yang pertama tahun baru Hijriah ini, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Bapak-bapak kalau Kapolda suruh pilih anggota, pilih iPhone 11 Plus atau kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Kitab dengan handphone, pilih mana? Kitab. Pencitraan. Pasti kita pilih handphone.
Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kalau kau disuruh kitab dengan ilmu, kitab dengan harta, pilih mana? Dia bilang, saya pilih harta. Kenapa, Ali? Ada 3 kelebihan harta dibanding ilmu. 1, harta kau yang jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, ada wantak 5 juta, kasih masuk belik-belik. Itu belik-belik digembok. 1 mi gembok nah. Kasih masuk lemari, gembok lagi. 2 mi gembok nah. Kasih masuk kamar, gembok lagi. 3 gembok nah. Sudah keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi, 5 gemboknya. Sampai kantor hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga toh. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Mana contohnya? Pak Kapolda. Jadi Kapolda, dijaga Pak. Rumah, ada yang jaga. Jalan kemana, dijaga Pak. Kenapa? Karena jadi Kapolda. Kenapa jadi Kapolda? Karena cerdas. Tidak mungkin Kapolda kalau beleng-beleng. Yes toh? Tidak mungkin, bos. Iya kan? Maka hikmah pertama, jadilah penuntut ilmu. Yang kedua, kata Ali, kenapa saya pilih harta? Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Ada dulu di kampungku Pak, kaya, juragan tambak, banyak sekali tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Setengah mati diajar membaca, tidak tahu. Akhirnya dipaksa, pintar kasihan, eja-eja sedikit. Sampailah ke Makassar. Begitu sampai di Makassar, dibawa makan, ditraktir sama cucunya. Sudah makan, magembok, manya-manya memoga, bahasa Bugis. Gimana? Enak je, dia bilang, enak semua itu makanan tadi. 1 je tidak kusuka nak. Mana batena wumek dek namilok tama. Kutelan tidak mau masuk nak. Yang mana? Itu yang tipis putih. Ternyata tisu Pak. Dia lihat orang sudah makan, dia duduk balik, kira itu konsumsi Pak. Coba, banyak duitnya. Sebaliknya, dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Nake. Orang pusing Pak, mau kemana-mana tiket mahal. Saya bilang, saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang undang. Ayo, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang, bos. Berapa dibawa? Tergantung yang undang Pak. Kalau yang sekek ngundang kita, ya sedikit lagi tidak apa-apa. Ya ketawa, serius kayak ini bos. Masya Allah. Cocok gitu? Nah, maka hikmah pertama tahun baru Pak, belajar. Yang ketiga, Ali lagi ditanya, apa kelebihan ilmu? Harta kau kasih orang berkurangi, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, saya kasih anak mahasiswaku 2 juta, kurangi pasti, tinggal mami 3 juta nilainya. Tapi kalau ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan ke anak santri saya, ilmu saya bertambah. Tidak mungkin begitu nah hafal Al-Fatihah, mana Al-Fatihah aku saya, namanya tidak mungkin. Maka belajar. Bapak-bapak polisi yang malas, yang tidak mau belajar sekarang. Ayo, bapak mau tanya masalah apa? Ada Om Google. Ada semua itu di Google Pak. Searching saja, cari masalah apa. Hukum, bagaimana terlambat sholat subuh, ketiduran. Cari, ada penjelasannya di situ. Bahkan sampai memasak pun ada di situ. Maka sekarang polisi harus menjadi polisi yang cerdas. Kalau kita bodoh Pak, nak kasih bodoh-bodoh ke orang nanti. Tapi kalau kita cerdas, orang bagaimanapun mau menghadapi kita, kalau otak kita lengkap pengetahuannya, mereka akan kagum dan tidak akan berani meremehkan kita. 1, hikmah pertama. Itu Rasulullah tidak ada yang benci sampai usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun, Nabi kemudian pergi bersemedi, kira-kira kalau bahasa sekarang. Ya, kenapa ini pendudukku, sekampungku, keluargaku di Mekah kok menyembah patung? Mereka kok menyembah batu? Pusing mereka. Nah, berarti hikmah kedua, polisi harus punya kepekaan sosial. Nabi pikir, kenapa ini saudara-saudara saya, sekampungku kodong, satu leluhurku, kenapa mereka pun menyembah patung? Kenapa mereka tidak menyembah Allah? Rasul mencemaskan penduduknya. Maka bapak polisi, tahun baru Hijriah ini, bapak harus punya kepekaan sosial. Kalau lihat ada komplek, kenapa ini lalu lalang orang ramai, mobil-mobil mewah selalu masuk, hati-hati,
Harus punya kepekaan sosial. Jangan lagi masa bodoh. Ah, bukan tong urusanku ini, ada di security di komplek. Tidak, kita harus punya kepekaan sosial. Oh, kenapa kasihan ini sudah tua masih setengah mati cari duit. Oh, ini orang tidak mampu. Harus punya kepekaan sosial. Naiklah Nabi. Ah, sudah itu, maka diturunkan ayat. Usia 40 tahun. Ayat pertama turun, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih sambungan dengan yang saya sampaikan tadi. Bapak silahkan baca ilmu lalu lintas, ilmu telematika, ilmu spionase, ilmu apa saja, dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Silahkan pelajari apa saja Bapak dalami ilmu dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Nah, setelah punya ilmu, maka langkah selanjutnya atas nama Tuhanmu, maka puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Saya banyak lihat, jangankan rakyat awam, masyarakat Islam awam, orang yang tinggi saja ilmunya kadangkala akhlaknya rendah. Jangankan masyarakat umat kita yang awam, penceramah saja sekarang banyak yang kadangkala ceramahnya hanya suka menghasut. Banyak itu. Ceramahnya menghina, merendahkan, seolah-olah surga milik dia. Gampang sekali kita diponis masuk neraka, padahal sama-sama nabita, sama cara sholatnya, sama rukun Islamnya kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita. Masa hanya beda manhaj, beda mazhab, saling mengkafirkan. Saya dihina-hina. Kau itu Ustaz, cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Saya bilang, buktinya kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, anda tumbuh-tumbuh. Ayo, saya dibilang ini Ustadz kafir. Wih, hebat bukan ditangkal saya kafir. Kenapa? Kenapa kau menyanyi-menyanyi? Saya menyanyi tergantung Pak. Lagu tidak semua haram menurut saya. Dan itu juga ada ulama yang lain berpendapat seperti itu. Ulama jumhur, ulama besar. Tergantung lagunya. Kalau lagunya ramah, kenapa haram? Nah bagus. Katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Apa yang salah bos? Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perang. Haram itu bos. Matampu kolisu cilaka. Kalau lagu-lagu dakwah boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu apa yang masalah dengan lagu seperti itu? Ibu-ibu peluk suaminya, kalau dia marah suami peluk sambil kita menyanyi. Insaflah wahai manusia. Ya menurut saya lagu-lagu seperti itu boleh. Kalau yang tidak boleh saya rasa lagu putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa itu ngapa kiri kanan? Apa itu ngapa? Ya. Ya. Nah, dakwah menurut saya ya semakna dengan kata hidayah. Hidayah semakna dengan kata hadiah. Berarti kalau saya berdakwah seolah-olah saya memberi hadiah kepada orang lain. Nah, ya. Nah, sudah, kita lanjut lagi. Usia 40 tahun, turunlah Nabi. Setelah menerima Iqra itu, menggigil sampai di rumah Nabi. Lalu Nabi berkata kepada istri beliau, "Wahai istriku, saya kedinginan, selimuti saya." Khadijah langsung berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Kira-kira kalau istri tak di rumah Pak, hilang 3 hari, handphone tidak pernah aktif, pulang kedinginan, langsung kita bilang, "Ibu selimuti Kak dulu Ibu." Apa kira-kira nambil istri tak? Selimut? Oh tidak. Dari mana kok? Dari mana kok?
ini, mana HP-mu? Berarti hikmah berikutnya tahun baru Hijriah, maka istri-istri yang ada di belakang, hormatilah suami. Jadilah istri seperti Khadijah yang tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Rumah tangga sekarang ini banyak berantakan berawal dari sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik, oh berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi duhur tidak dijawab, oh lagi berjamaah di masjid. Sudah asar tidak dijawab, oh menghadap sama komandan ini suamiku. Tiba-tiba masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek deh, cantik nah. Oh berarti nge-grab kini istriku, suamiku. Tenang perasaan. Ya ketawa, serius orang ini Pak. Terang Pak, semela kini hari Pak, semela lagi. Ibu-ibu, ya, halo ibu. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau istri malas masak, tapi suami tidak pernah protes? Mau makan, kita pesan online. Dosa enggak? Saya bilang, Bu, selama suaminya tidak keberatan, ibu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat amal ibu rumah tangga. Kenapa bisa Ustadz? Bukankah memaruk kelapa itu pahala? Bukankah mencobek-cobek itu pahala? Bukankah nanak nasi itu pahala? Makin banyak kegiatan ibu, makin banyak pahala ibu dapat. Kalau sudah tidak, bayangkan Pak, maruk. Ibu-ibu, coba lihat ibu. Bu, paruk kelapa. Pahala. Turut pahala. Berapa pahala ibu dapat? Coba ibu-ibu sekarang kan tidak mau. Akhirnya, jangan heran, susah perempuan masuk surga karena pahalanya kurang. Apakah orang masuk surga apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, maka susah masuk surga kita. Jangankan kita, para nabi saja punya dosa. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika amal kebaikan kita ditimbang dengan amal keburukan kita timbang punya timbang, ternyata amal kebaikan kita lebih berat meskipun cuma selisih 1%. Maka perbanyak amal, ibu-ibu. Dengan cara apa memperbanyak amal? Urus suami. Bagaimana kita yang kerja Ustaz? Suami tidak kerja. Nah, suami tidak akan mendapat pahala sebagai kepala rumah tangga. Istri yang akan mengambil pahalanya sebagai kepala rumah tangga. Dengan catatan, Islam tidak melarang wanita bekerja. Tetapi apabila pekerjaannya melalaikan tanggung jawabnya mengurus suami dan mengurus anak, maka dia hina di hadapan Allah. Boleh ibu bekerja, boleh, tapi tidak boleh menyengsarakan suami. Jangan sampai gara-gara kerja pas malam suami naik spanding, capek sekali gini Pak, kita juga cari uang, kau juga kerja aja. Dosa dia menolak ajakan suami atau menelantarkan anak, maka pekerjaannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban utama perempuan adalah mendidik dan melayani suami, mendidik anak dan menjadi istri dari suaminya. Istri itu berarti ada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sudah usia 40 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi. Lalu Nabi sampaikan kepada orang Arab, ayuhan nas, wahai manusia, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah. Jangan kau sembah kecuali Allah. Beliau kampanyekan itu. Wah, orang-orang Arab mulai keberatan. Apa ini Muhammad? Kalau bahasa kita di Makassar, siapa kok mengaku-ngaku Nabi? Kami ini seniormu. Abu Jahal bilang begitu, Abu Lahab juga begitu. Abu Lahab bilang, saya pamanmu, masa saya mau hormat sama kamu? Masa? Berarti mereka ini Arab jahiliyah, tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan membenci Nabi bukan karena akhlaknya Nabi yang buruk, tapi apa? Merasa diri lebih mulia daripada Muhammad. Apa nilainya? Kesombongan. Hikmah keempat tahun baru Hijriah, hilangkan kesombongan. 4 penyebab datangnya sombong kata Nabi. 1, tambahnya ilmu. Ini ulama bisa masuk sombong. Yang saya sampaikan tadi, merasa sombong, merasa lebih mulia dari yang lain, masuk pintu setan. Yang kedua kata Nabi, penyebab datangnya sombong apa? Pangkat jabatan. Pak Merdi Syam, Irjen Pol, tiba-tiba jadi Kapolda. Sebelum jadi Kapolda biasa-biasa. Begitu jadi Kapolda, mulai kita sombong. Jangan sombong gara-gara jabatan. Jabatan Pak,
sekejap saja, sebentar saja, sebentar. Sudah berapa Kapolda selama Bapak jadi polisi? Saya saja semenjak penceramah di sini, sudah berapa Kapolda? Aku lupa Pak. Lalu lalang masuk, baru-baru Pak Guntur Laupe, masuk lagi Pak Mirdi Syam. Kita tidak tahu berapa lama. Yang bagus, begitu Bapak menjabat, Allah mencintai Bapak dengan jabatan itu. Pak Kapolda, merugi Bapak kalau tidak membuat jabatan gampang masuk surga. Saya selalu istilahkan Pak, lebih baik paksa ini anggota kita masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka. Ya, saya serius bos. Bagaimana maksudnya? Coba kalau Kapolda sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Pak Kapolda bilang, mana itu Dirlantas? 4 kali sudah saya berjamaah, tidak pernah ada saya lihat di sini. Oh, ajudan langsung telepon Pak Dir, dicari Ki Kapolda. Besok Pak, jam 12 duhur, setengah 10 sudah ada dalam masjid Pak. Itu yang disebut paksa anak buah kita masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka. Bangun masjid setiap tempat kita tugas, tidak tuntas kita pindah, yang penting sudah kita letakkan batu pertama. Sini, Dir narkoba, Dir serse, sini. Itu ada masjid saya bangun. Berapa sak? Siap komandan. 5.000 sak. Selesai komandan. Itu yang namanya paksa anak buah masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Kapolda gampang masuk surga Pak. Ustadz susah. Kita cuma bisa sampaikan. Nah bilang anak muda. Saya bilang, piko masjid. Apa nak bilang? Siapa kok? Tapi coba kalau Kapolda sama anak buahnya, mana bilang siapa kok? Bilang mau kau dikasih pindah ke layar. Itu namanya gunakan kekuasaan untuk masuk surga. Maka jangan justru jabatan membuat kita sombong. Apa kita mau sombong dengan jabatan? AKBP, Kombes, Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3, Bintang 4, pensiun. Apa? Ada bisa lawan pensiun? Apa? Bapak biar bintang 4, Kapolri, pensiun, mau pakai lagi bintang 4, nah bilang ke orang gila. Ayo, maka jangan sombong dengan jabatan itu. Maka jabatan buat kita gampang masuk surga. Saya selalu bilang sama pembesar-pembesar, pejabat-pejabat Pak, gunakan itu Pak, masuk surga. Insya Allah lebih gampang Bapak masuk surga dengan jabatan itu. Nah, sudah. Berikutnya, Nabi kemudian setelah mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Orang Abu Jahal, Abu Lahab bilang gila-gila ini Muhammad. Bagaimana caranya bos kalau bahasa kita? Kita selama ini saja 4 Tuhan tak, latta manat susah hubal, dilihat di depan kita masih susah. Kamu lagi bilang 1 Tuhan tidak dilihat, apa tidak lebih susah kita? Ya kan logikanya dia bilang kita saja 4 Tuhan tak sekarang. Dilihat pula. Kau datang bilang 1 Tuhan, tidak dilihat pula. Gimana caranya ini ya Muhammad? Dimusuhilah beliau, dibencilah beliau. Yang tadinya semua mengakui akhlaknya Rasulullah, tidak pernah bicara kotor, tidak pernah kasar sama orang, tidak pernah memberikan orang. Tapi setelah beliau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diperangi. Ini berarti Bapak, begitu Bapak dilantik menjadi polisi, menjadi polisi yang baik, pasti banyak cobaannya Pak. Orang akan memusuhi kita. Kontraktor-kontraktor nakal akan berupaya. Mereka akan berkonspirasi bagaimana memindahkan orang baik ini. Karena kalau dia ada di sini, setengah mati kita cari nafkah. Percaya, ketika Bapak menjadi orang baik, pasti ada cobaan dan tantangannya. Kan orang kan biasa bilang, susah Ustaz jadi orang jujur. Susah kita dibenci. Biarlah kita dibenci manusia, tapi Allah mencintai kita. Rasulullah diperangi, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang mengusir? Bukan orang lain. Siapa yang mengusir Rasulullah? Pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Diperangi beliau. Kemudian beliau hijrah. Hijrahnya menyelamatkan akidah. Hijrahnya, pindahnya dari tanah kelahirannya ke Madinah. Bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari perempuan cantik. Sebab sebelum beliau hijrah, beliau didatangi sama orang-orang kafir Quraisy. Masuklah
Amr bin As, diplomatnya, ahli bernegosiasinya orang jahiliyah waktu itu. Ya Muhammad, berhentilah kau dakwah. Kalau kau mau perempuan, cari aku perempuan yang paling cantik, kan kasih kau berapa kamu mau. Kira-kira kalau bapak dikasih gitu, udah saat berhenti kau ceramah. Cari aku cewek paling cantik kau suka di sini, 4 ku kasih kau. Langsung saya bilang, Yudi, coba. Apa kata Nabi? Tidak. Muhammad, begini saja. Kalau kau butuh harta, seluruh harta kami orang-orang Arab di Mekah ini kami kumpul, kasih kau. Kalau kau butuh jabatan, kami lantik kamu sebagai bangsawan terkemuka di Mekah ini. Mendengar sogokan ini, apa kata Nabi? Biar kau kasih matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali benar, benar sampai mati. Nah, amalkan Pak Polisi. Apa pelanggaran ini? Pelanggar pasalan. Harus sedikit Pak. Lama semua? Kamu songkok-songkok saya, ku tambahi pasalmu, menyogok petugas. Itu Pak. Bisa gitu Pak? Insya Allah. Makanya Bapak harus rajin berdoa. Makanya Bapak harus selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak, dan berikan kemampuan bagi saya untuk menegakkan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada saya untuk memerangi kebatilan itu. Itu doanya para polisi yang baik diamalkan. Bahasa Arab Ustaz, tidak kuhafal. Jangan pakai bahasa Arab. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Daripada Bapak berdoa pakai bahasa Arab, bingung nanti malaikat. Kenapa? Bapak tidak tahu artinya. Saya kasih contoh. Bapak mau doa cepat dapat rezeki? Mau? Betul? Oke, saya ajar. Kita ikut bareng-bareng. Ini doanya memudahkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amud. Apa doa tidur itu bos? Nah, ini karena Bapak tidak tahu artinya itu doa, maka tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Bapak sebelum keluar kerja, selesai makan sarapan, Bapak berdoa menghadap kiblat. Ya Allah, saya sebagai aparat hukum, tanggung jawab saya sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Ya Allah, tunjukkan hak adalah hak, berikan kesanggupan kepadaku melaksanakan hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesempatan kepadaku untuk memerangi kebatilan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Salah Ustaz. Nah, maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Doa itu Pak, karena tanpa hidayah dari Allah, maka tidak mungkin kita bisa mengamalkannya. Maka berdoa kepada Allah. Nah, sudah. Nabi kemudian meninggalkan, ya, Nabi hijrah. Dikepung rumah beliau. Kafir Quraisy sudah mengepung beliau, mau masuk, dikepung, mau keluar tidak bisa. Riwayat menjelaskan, biar itu masuk itu kucing, kalau lewat bisa dilihat. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk membaca. Ada yang hafal ini ayat yang Nabi baca ketika beliau hijrah? Ada Bapak Polisi? Hah? Surah Yasin. Mantap. Ayat bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini wa min halfihim fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Ini nak baca anak mahasiswaku kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu ada sweeping, nak parkir mobilnya baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa'aghsaynahum. Begitu lewat ditilang, datang marah-marah sama saya. Ustaz bohong-bohong. Apa Ustaz bohong? Kenapa ada Ustaz kau bilang kau bohong? Itu ku baca itu ayat Ustaz, kenapa saya ditilang? Kenapa bisa? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang dongok. Pasti dia ke polisi, baru itu polisi nah hafal juga itu ayat. Ada juga bapak-bapak pulang tengah malam, nah baca itu supaya tidak dilihat sama istrinya. Fred, nah apa ki Pak? Apa nu baca nu tahu itu ayat? Sudah? Nah, Nabi kemudian hijrah, tinggalkan. Ditanyalah waktu itu, sebelum beliau tinggalkan dipanggil Ali. Usia belasan tahun Pak. Ali bin Abi Thalib. Ali kata Nabi, kau ganti Kak di tempat tidurku. Kira-kira Bapak kalau tahu orang mau diserang,
Disuruh Ki ganti tempat tidur, mau Ki kira-kira? Kalau ganti Kapolda banyak yang mau Pak. Tapi ganti mati. Ali selesai hijrah ditanya, ya Ali, kenapa kau mau ganti Nabi pada malam itu? Dengar jawaban Ali bin Abi Thalib waktu itu. Kalau yang wafat pada malam itu Ali bin Abi Thalib, hanya satu yang mati, anaknya Abi Thalib. Tapi kalau Muhammad yang wafat pada malam itu, bukan satu manusia yang mati, tapi cahaya kebenaran hilang di dunia. Belasan tahun Pak. Ini yang memerdekakan mental-mental karakter seperti ini, memerdekakan Republik Indonesia. Siapa sangka usia belasan tahun waktu itu, Jong Japa, Jong Ambon, Jong Selebes, mereka berkumpul di Jakarta. Mereka jalan dari kampungnya masing-masing, naik kapal laut, bukan kapal terbang. Belasan tahun berkumpul di ibu kota negara, mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Belasan tahun Pak. Anak kita sekarang 19 tahun, apa nak bikin? TikTok. Siapa sangka Pak, Soekarno waktu itu Agustus 45, mereka cemas Soekarno tidak yakin bisa merdeka, tapi dicuri anak-anak belasan tahun, bawa ke Rengas Dengklok, merdekakan, sampaikan kita merdeka. Belasan tahun Pak. Ini yang hilang negara anak-anak kita sekarang. 19 tahun apa nak urus? Update status, teganian kau. Coba, ada yang hilang dari nilai-nilai karakter bangsa kita Pak. Kalau bangsa Indonesia punya anak-anak belasan tahun seperti ini, luar biasa. Bagaimana mereka tidak akan segan negara-negara lain kalau lihat negara kita seperti ini. Punya generasi muda. Pak, saya baca itu sejarah. Wih, pantas kita merdeka pada saat itu. Meriamnya Belanda dikalahkan oleh bambu runcing. Kenapa? Yang memerdekakan adalah anak-anak belasan tahun yang punya karakter luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, sampailah Nabi dikejar. Diumumkan oleh Abu Jahal, siapa yang mendapati Nabi Muhammad, saya berikan hadiah 100 ekor onta. Kira-kira kalau 100 ekor onta sekarang ini 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah. Berlari-larilah seorang orang Mekah, berkejaranlah mereka untuk mengejar Nabi. Maka Nabi bersembunyi di Gua Zur, diintip. Itu Gua Zur Pak, saya pernah naik ke atas. Itu kalau orang bersembunyi di dalam, nah pasti lihat Pak. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongannya Pak. Bukan burung ababil Allah turunkan, bukan tentara malaikat yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Spider Pak, bukan Spiderman. Laba-laba. Tahu laba-laba tuh? Bahasa Perancisnya garangkang. Beliau bikin ini sarang, ini laba-laba bikin sarang di mulut gua. Lalu berkata Abu Jahal, tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Kalau ada Muhammad pasti koyak ini sarang. Logikanya sendiri mengalahkan logikanya. Ngintip lagi, terbang burung merpati. Tidak mungkin ada manusia. Kalau ada Muhammad dalam, tidak mungkin ada ini mengeram. Artinya apa? Kalau Allah yang menolong Bapak, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Siapa sangka Pak Mirdi Syam jadi Kapolda, usia masih muda, bintang 2. Kalau Allah yang mau, gampang buat Allah. Bagaimana saya bisa jadi Kapolres? Tidak ada pendukungku. Itu kata orang. Tapi kalau Allah yang mau, nah kasih ke jalan. Maka Allah cuma minta bekerja kok. Ikuti sunnah dalam bekerja. Jangan kerugikan orang lain. Urusan duniamu, saya urus kok. Kalau Allah yang ngurus Pak, kecil punya mobil, kecil rumah tangga yang bahagia, kecil punya pangkat. Kalau Allah yang mau menolong kita, cuma sayang kita lebih senang datang sama manusia minta daripada datang kepada Allah. Mau ketemu Kapolri Pak, Kapolda, protoknya repot, ada prosedur yang harus kita lalui. Tapi ketemu dengan Allah 24 jam Allah hadir buat kita. Minta maki kepada Allah. Kalau Allah yang mengabulkan doa kita, tidak ada yang mustahil. Maka tahun baru Hijriah, saatnya kita jadikan Allah sebagai sumber pertolongan utama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya kalau kita sudah berhijrah menjadi polisi yang lebih baik, menjadi manusia yang bermartabat, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih mulia, maka apa janjinya?
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berhijrah, itulah orang-orang yang aku rahmati hidupnya dan aku berikan ampunan dalam hidupnya. Subhanallah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Atas nama Ikatan Dai dan Dai Muda Profesional Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat bertugas Pak Kapolda, Bapak Irjen Pol Haji Merdi Syam. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat dalam memimpin wilayah hukum Sulawesi Selatan. Pada saudara-saudaraku, adik-adikku, Bapak polisi, jaga kesehatan, Pak. Jangan anggap remeh kesehatan kita ini, ya. Wabah virus ini mengintai polisi yang sudah mulai lelah. Memakai masker setiap saat bukan pekerjaan gampang buat kita, karena ini tradisi baru. Kalau orang-orang Korea, orang Jepang, Pak, dari kecil mereka sudah terbiasa pakai masker. Tapi kita ini orang Sulawesi, umumnya orang Indonesia, sangat sulit memakai masker. Tapi tidak boleh kita jenuh, sebab Bapak sebagai polisi tanggung jawabnya lebih berat, karena selain melindungi diri dan keluarga, Bapak juga diamanahkan oleh konstitusi negara untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat Indonesia. Karenanya Bapak harus sehat. Bagaimana mau melindungi rakyat kalau polisinya sendiri sakit? Maka jaga jarak, ya, hindari kerumun, ajarkan masyarakat untuk memakai masker, dan biasakan setiap kita jalan ada masker lain yang ada di tempat, di kantong kita. Untuk apa? Sedekah kepada masyarakat yang kita temui tidak memakai masker. Bayangkan kesannya, Pak, citra yang terbentuk. Kalau Bapak melihat masyarakat tidak pakai masker, dikasih singgah, bukan dimarahi tapi dinasehati, lalu kita kasih masker, satu polisi yang berbuat itu, maka dia akan mengenangnya itu sebagai polisi yang baik sampai dia meninggal. Nah, itu jadi tradisi, bawa masker. Nah, kemana-mana ketemu, salah lagi nih Pak, pakai masker, ini ada pakai, kita pakai. Subhanallah, itu akan menjadi amal soleh. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan kepada rekan-rekan kita polisi Republik Indonesia yang wafat karena tugas dan terinfeksi wafatnya virus corona. Mari kita kirimkan suratul Fatihah.